Selamat pagi, siang, atau malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi di video ini saya ingin menampilkan rekaman atau recording dari seminar, webinar sih lebih tepatnya, pada tanggal 19 April kemarin. Jadi Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara dan Program Studi Psikologi Universitas Bunda Mulia mengadakan seminar mindfulness. Ada dua narasumber, yang pertama adalah Ibu Endang, beliau sedang mengambil S3 di Wisconsin, dan narasumbernya yang satu lagi itu saya. Nah, saya membawakan topik tentang mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Mindfulness sebagai gaya hidup. Karena topik besarnya mindfulness ya. Nah, di video ini saya hanya menampilkan bagian saya aja. Jadi, Ibu Endang tidak saya upload di sini. Karena ini channel dan saya belum minta izin sama Ibu Endang, takutnya nggak enak, jadi saya tampilin yang punya saya aja. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin nonton yang full, itu ada di channel Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Itu ada bagian Bu Endang di sana. Nanti saya copy juga linknya di description, jadi bisa diklik. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman, silakan menikmati. Jika ada pertanyaan, nanti boleh di komen, saya akan jawab. Enjoy. Oke, jadi ada sepasang teman ya, dari SMP sampai SMA mereka bersahabat. Layaknya teman baik, ya layaknya teman baik, obrolannya sama, topik yang mereka suka sama, hobi yang sama juga. Ya, jadi ini sepasang teman yang sangat klik lah, sepasang teman yang sangat baik. Dan mereka karena sudah sangat akrab, sudah saling mengenal, punya hobi yang sama, minat yang sama. Akhirnya setelah lulus SMA, mereka mereka berdua bermaksud untuk membuat usaha bareng. Ya, mereka berdua joinan untuk membuat usaha warnet. Ya, pada saat itu usaha warnet lagi tren-trennya ya. Mereka berdua membuat usaha warnet. Hari pertama laku, ya karena mereka memang gamer. Memang mereka berdua ini gamer, jadi sudah punya komunitas gaming, punya komunitas gamer. Jadi sehingga ketika mereka membuka warnet mereka, ramai langsung ya lewat networking mereka. Setelah laku, mereka berpikir mereka sudah berhasil, mereka sukses, happy. Namun pada satu masa, ya, ketika internet sudah murah dan masuk ke rumah-rumah, kalau dulu itu internet mahal loh, bagi teman lahir tahun 2000-an belum merasakan ya 0809 894 kali ya internet, 1 jamnya bisa ceban lebih pakai pulsa telepon. Kalau ketahuan sama orang tua bisa dijewer ya, buka internet dari rumah, mahalnya luar biasa. Jadi solusi pada waktu itu adalah kita pergi ke warnet. Ya, sehingga warnet laku banget, mau buat gaming, buat email, everything. Ketika internet murah sudah masuk ke dalam rumah, nah usaha warnetnya ini terpukul. Usaha warnetnya ini terpukul dan sepi. Ya, jadi kalau biasanya 12 komputer, 12 ya penuh, sekarang paling hanya 3 atau 4 yang terisi, 8-nya kosong. Ya, jadi usahanya mulai terpukul. Ya, si A dan si B ini masih saling menguatkan. Oh, nggak apa-apa, namanya bisnis, naik turun, kita bertahan, ya kita bisa potong beberapa cost, seperti admin kita nggak pakai lagi, kita jadi adminnya, ya kita potong juga cost-cost lainnya, pakai langganan internet dengan jaringan yang lebih murah, karena yang online paling hanya 4 atau 5 secara bersamaan, nggak 12 lagi, dan lain-lain. Jadi mereka tetap bertahan dalam kondisi tersebut. Tapi, kejadian buruk terjadi lagi. Ya, jadi di suatu malam, komputer mereka kemalingan. Ya, jadi di suatu malam kemalingan, komputernya hilang, dari 12 mungkin sisa 3 atau 4 komputernya hilang, atau mungkin sisa 2 gitu. Pokoknya ketika mereka pagi-pagi mau buka warnet mereka, ya zong. Mereka zong ya, komputernya hanya sisa beberapa. Yang pasti shock, yang pasti frustrasi ya, karena itu aset yang sangat besar. Ya, personal komputer, mereka zong, shock, stres berat, ya, lalu ya berdua dengan tatapan mata kosong,
Ya, yang pernah merasakan kehilangan ya mungkin ngerti rasanya bagaimana rasanya kehilangan ya. Kalau mahasiswa belum pernah merasakan kehilangan aset ya merasa kehilangan pacar bagaimana rasanya ya. Oke. Jadi Shock Zong dengan kondisi yang sedih ya, si B berkata, wah ini kita sial banget nih, apes banget nih si B. Si B yang mana? Oh nggak tahu, ini foto cuma nyomot dari internet ya, jadi nggak tahu mana yang si B. Anggap aja si B yang pakai topi lah ya. Si B berkata, wah kita sial banget nih, kita sial banget, kita kita apes banget lah. Ya sudah buka usaha tersendat-sendat, ya sekarang aset kita buat nyari uang malah kemalingan, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, jadi wah udahlah ini nggak usah dilanjutin lagi lah bisnis inilah, udah putus asa lah. Ya kenapa harus kita yang kena sial terus sih? Kenapa dari berbagai macam bisnis harus bisnis warnet sih yang terpukul? Kenapa dari sekian banyak ruko di sini harus ruko kita doang sih yang kemalingan? Kenapa harus selalu kita yang sial sih? Dan berbagai macam omelan-omelan lainnya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga pernah mengalami ya ketika sedang mengalami masalah yang dipikirkan dalam hati adalah, aduh kenapa harus terjadi padaku saja? Kenapa nggak terjadi pada orang lain juga? Kenapa dari sekian banyak orang di dunia harus saya yang mengalami? Ya kenapa selalu terjadi bertubi-tubi kepada saya? Saya harus bagaimana? Kok saya sial banget gitu? Apakah saya kurang amal ibadah? Apakah saya kurang bertakwa? Apakah saya kurang menjadi warga negara yang baik dan lain-lain dan sebagainya? Ya, itu si B. Ya, si A ya berusaha menguatkan temannya. Si A juga cukup down, tapi si A berusaha untuk menguatkan teman-temannya. Si A ngomong ke B, well, ya mau gimana? Ya, ini terjadi di luar kendali kita, di luar kapasitas kita. Gimana kalau kita coba memulai lagi? Ya, kita kumpulin modal kita yang masih tersisa, kita beli beberapa komputer, nggak harus sampai 12, karena sekarang udah nggak pakai sampai 12, kita mungkin bisa buka 8 atau 9, ya kita buka, lalu untuk cost-nya kita bisa coba untuk cari kontrakan yang lebih murah di rumah ya masing-masing. Jadi kita cobalah bangkit lagi dengan segala keterpurukan ini, dan harusnya kesialan nggak selalu kena ke kita. Ya ini harusnya nggak selalu kena ke kita. Ini lagi giliran kita aja. Jadi si A berusaha untuk menenangkan si B, padahal si A juga kalut. Tapi si B karena sudah terlanjur emosional, ya si B bilang, alah sudahlah, nggak usah dilanjutkan lagi lah. Ya lihat aja dari awal kenapa-napa selalu sialnya ke kita. Dari segala macam bisnis yang terpukul harus warnet. Kenapa yang lain enggak? Dari segala macam ruko ya yang ada di sini, yang harus kemalingan cuma kita. Kenapa nggak ruko-ruko yang lain? Dan kenapa harus terjadi seperti ini? Aku itu udah punya planning. Ya pengen begini, pengen gitu, semuanya harus buyar karena kemalingan ini. Ya udahlah, hidupku memang nggak cocok jadi pengusaha, hidupku emang nggak cocok jalanin seperti ini, memang mungkin aku cocoknya jadi orang gagal aja. Ya si B dengan emosional berbicara seperti itu, ya si A, ya akhirnya A dan B ini ya seiring dengan hilangnya komputer di warnet mereka, hilang juga kepersahabatan mereka ya, jadi karena nggak ada kepentingan lagi, akhirnya si A dan si B jalan sendiri-sendiri. Nah, kira-kira nih saya ingin tanya kepada Bapak Ibu dan teman-teman, bisa dijawab di kolom chat. Ya, kira-kira ya si A di antara si A dan si B, si A yang berusaha menenangkan tadi, si B yang emosional sekali tadi. Kira-kira dari dua orang tersebut mana yang lebih cepat untuk pulih lagi dari keterpurukannya? Saya ingin tahu pendapat dari teman-teman. Coba boleh jawab di kolom chat si A atau si B. Saya penasaran juga dengan respon teman-teman. Oke, ada yang jawab si A, ibu atau bapak Juli, oke, Bella si A, Kristabella juga A, oke A ya, banyak yang menjawab A. Oke, so kita lihat slide selanjutnya. Jadi apa yang terjadi dengan A dan B ini ya dalam psikologi ya dikenal dengan attributional style atau gaya atribusi. Ya, gaya atribusi ini adalah gaya kita dalam menjelaskan kejadian
khususnya kejadian buruk ya, soalnya kita lagi COVID-19, ya COVID-19 di mana kita setiap hari terpapar dengan situasi yang nggak enak. Ketemu orang ngomongnya COVID, buka TV, COVID, buka YouTube, nggak selalu COVID sih, tapi banyak channel sekarang ngomonginnya COVID. Ya apapun yang kita buka, pembahasannya selalu COVID. Ya jadi dan nggak mengenakan ya selalu terpapar dalam kondisi ini. Jadi gaya atribusi ini adalah gaya kita menjelaskan. Ya, bisa menjelaskan kondisi baik, bisa menjelaskan kondisi buruk. Ya karena kita konteksnya adalah COVID-19, ini gaya atribusi dalam situasi yang nggak enak, dalam situasi yang buruk. Yang tadi saya ceritakan sebagai si A, ya itu adalah yang dilambangkan dengan yang plus ini. Ya, jadi gaya atribusi, ya teori ini salah satu tokohnya adalah Martin Seligman. Ya, jadi ada dua gaya atribusi, ada dua gaya kita menjelaskan pengalaman buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang plus itu adalah optimis, yang minus itu adalah yang negatif. Tapi kalau di Indonesia, ngomongin gaya atribusional positif atau negatif, orang Indonesia itu kalau dengar kata optimis itu agak resisten. Ya, jadi ketika saya menjelaskan gaya atribusi ini di setiap berbagai pertemuan gitu ya, orang Indonesia itu suka resisten. Ya, optimis itu identik dengan naif, ya dengan membodohi diri sendiri, ya melarikan diri dari kenyataan, ya toxic positivity, ya dan lain-lain. Orang saya nggak tahu kenapa. Ya mungkin ya karena faktor budaya. Kalau di US ini kan teorinya dari US. Kalau di US itu optimis itu identik dengan kepercayaan diri yang tinggi, dan kepercayaan diri yang tinggi itu identik dengan hal yang baik. Kalau di US mungkin ya, saya nggak tahu karena nggak pernah ke US. Mungkin nanti Ibu Endang bisa konfirmasi. Ya karena kalau di Indonesia kalau kita optimis, kalau kita pede itu kesannya angkuh, congkak, arogan gitu ya. Jadi mungkin kata optimis itu di Indonesia, saya nggak tahu, kalau saya ngomongin optimis orang Indonesia resisten sekali. Ya, kayaknya apa sih optimis, nipu diri itu mah. Ya, jadi saya ganti optimis ini dengan gaya atribusi konstruktif, dan saya ganti angka minus ini dengan gaya atribusi destruktif. Ya, istilah ini sih bikinan saya doang, ya biar enak aja ngomongnya. Oke, si A yang tadi, ya yang tadi kita katakan si A yang ya tadi teman-teman dan Bapak Ibu banyak memprediksi atau mengintuisi bahwa kayaknya si A yang lebih cepat bangkit dari masalah. Secara riset, ya orang-orang yang bergaya atribusi positif, bergaya atribusi konstruktif, memang lebih resilient. Lebih resilient itu berarti lebih bisa bangkit lagi dari masalah. Ya dibandingkan yang minus. Minus tetap bisa bangkit dari masalah, tapi tidak secepat yang plus. Tidak secepat gaya atribusi yang optimis atau yang positif. Ya. Dan kalau dalam aspek marketing, ya bisnis, dagang ya lebih tepatnya lah ya, dagang, orang yang mindsetnya positif, yang gaya atribusinya optimis, konstruktif, itu memang lebih menghasilkan banyak sales. Jadi orang-orang yang punya gaya atribusi optimis, punya gaya atribusi yang konstruktif, itu lebih jago dagang gitu dibandingkan yang pesimis ya, yang saya pakai lambang minus itu. Nah, yuk kita lihat lebih dalam. Ketika si A mengalami masalah, ya, si B juga mengalami masalah, masalahnya sama loh. A dan B ini mengalami masalah yang sama. Tapi mereka merespon dengan dua cara yang berbeda. Ya, A dengan yang saya lambangkan dengan yang lambang plus ini, ya, B saya lambangkan dengan lambang minus ini. Kita lihat si B yang minus. Ya, dari cara dia berbahasa. Dia mengatakan bahwa wah ini kenapa semua bisnis ini harus terjadi, semua kegagalan ini harus terjadi pada kita. Ya, ketika ada bisnis yang rusak, ya, market yang rusak, kenapa harus marketnya yang warnet sih dari sekian macam market bisnis? Kenapa harus yang kemalingan itu harus kita sih? Dan kenapa kita terus kena sial bertubi-tubi sih? Jangan-jangan kita emang nggak cocok jadi pengusaha. Mendingan kita udahlah hidup ngirit aja, jadi menjalankan sesuatu yang pasti-pasti aja lah. Ya, kita lihat mindsetnya si B ini. Nah, yang B ini menjelaskan masalah sebagai sesuatu yang permanen. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita lihat di COVID-19 ini, ya saya nggak tahu sih dengan Bapak Ibu dan teman-teman gimana ya. Saya juga nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu dan teman-teman, nggak bisa nanya langsung ya.
Eh, tapi ketika wabah COVID-19 ini awal-awal baru muncul, kan masih belum PSBB, masih belum dibatasi, jadi saya masih bisa ketemu beberapa orang. Beberapa orang mengatakan pada saya, ya, baik via WhatsApp, ada yang via WhatsApp juga sih, berkata pada saya, wah gimana ya Vin ya, ini kalau kayak begini terus nih, apa yang akan terjadi pada dunia? Kalau kayak begini terus nih, kita akan bagaimana? Ya, jadi dengan wajah yang sedih gitu ya, dengan wajah yang sedih. Bapak Ibu dan teman-teman, ketika kita lagi mengalami masalah, pikiran kita by default ya akan melihat sisi negatifnya dulu. Ya nanti ada di slide selanjutnya ada yang namanya default mode. Ya ketika kita mengalami masalah, kita cenderung melihat yang sisi negatifnya dulu, which is sebenarnya nggak masalah. Ya nggak salah juga sih, nggak salah juga, itu normal sebenarnya. Ya, tapi kalau kita membiarkan terus-menerus, kalau kita berpikir bahwa masalah ini akan terjadi terus-menerus, masalah ini permanen, maka kita akan terpuruk dalam apa kita bilangnya ya, emosi negatif. Kalau kita terus berpikir bahwa oh ini COVID-19 nggak kelar-kelar, gimana nih setiap hari terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah, yang meninggal terus bertambah, dan kita juga nggak ada kejelasan. Ya kalau kita berpikir ini akan terus-menerus seperti ini, maka kita akan moodnya akan down sekali. Ya, apalagi kalau kita berpikir pervasif. Nah, pervasif ini artinya menyebar. Ketika kita mengalami masalah, pikiran kita juga suka menjebak kita. Saya suka pakai istilah pikiran itu menjebak ya, walaupun mungkin nggak tepat ya, pikiran itu nggak sejahat itu ya. Tapi saya katakan pikiran itu kadang suka menjebak. Ketika kita mengalami masalah, masalahnya sebenarnya cuma satu. Tapi pikiran kita membuat masalah itu menjadi menyebar. Ya, masalahnya satu dibuat jadi 100. Mungkin ini juga pernah kita alami. Nah, misalnya ketika kita gagal bisnis ya, si B ya, ketika kita gagal bisnis, sebenarnya kegagalan yang dialami cuma satu, gagal bisnis. Tapi si B ini ya membuat masalah ini menyebar kemana-mana. Pikirannya si B lebih tepatnya. Ya, gagal bisnis, pikirannya memberi bisikan. Ya B, kamu sekarang gagal bisnis. Kamu gagal bisnis, malu ketemu keluarga, malu nanti kalau ketemuan silaturahmi ditanyain gimana bisnisnya, lalu kamu jawab bisnis kamu gagal. Ya, mendingan kamu jauh-jauh aja dari keluarga kamu. Ya, karena daripada kamu ditanya-tanyain, kamu jawab bisnis kamu gagal, lalu mereka ngomongin kamu di belakang, mendingan kamu jauhin aja. Padahal belum tentu loh, tapi pikirannya sudah membentuk skenario terburuk seperti itu. Akhirnya si B dari yang gagal bisnis menjauh dari keluarga. Ya keluarganya nyari si B cari-cari alasan untuk tidak bertemu dengan keluarga. Dari gagal bisnis menjadi gagal relasi dengan keluarga. Ya ini saya kasih contoh ekstrim aja. Lalu setelah itu pikiran kasih bisikan lagi. Ya B, kamu sekarang bisnisnya gagal, keluarga juga nggak mau ketemu, keluarga juga mungkin berbicara tentang hal negatif kalau tahu kamu bisnisnya gagal. Tapi nggak cuma keluarga loh, teman-teman kamu kalau tahu mungkin ngomongin. Ya si A mungkin sekarang akan cerita ke teman-teman kalau bisnis kalian gagal, dan teman-teman kamu mungkin di belakang lagi ketawain kamu. Ya mengatakan bahwa wah si B bisnisnya gagal, padahal awal-awal pede banget, awal-awal katanya bisnisnya bagus, lancar, ternyata hancur juga. Ya emang si B nggak cocok bisnis. Ya emang si B ini sekarang udah nggak level lah main sama kita lah, udah nggak cocok, kita kan pengusaha, si B sekarang pengangguran. Ya pikiran langsung mengondisikan si B untuk berpikir seperti itu. Ya padahal belum tentu. Tapi si B langsung menerima mentah-mentah pemikiran seperti itu, sehingga kegagalannya di bisnis nambah lagi, ya menjadi persepsi kegagalan dalam pertemanan. Jadi gagal bisnis ditarik jadi gagal dalam berkeluarga, ditarik lagi dalam gagal terhadap pertemanan. Lalu ada lagi, ya orang tua pikiran berbisik lagi, B, oh sekarang kamu nggak bisa kirim uang lagi buat papa mama kamu, buat orang tua kamu di kampung ya, kamu nggak punya uang toh, mau bertahan aja udah susah. Oh, orang tua kamu pasti kecewa punya anak kayak kamu ya, orang anak yang tidak bisa melanjutkan harapan orang tua. Padahal orang tua sudah capek-capek sekolahin kamu. Oh, si B menelan mentah-mentah lagi pemikiran seperti itu. Ya, jadi kegagalan dalam berbisnis dipencar lagi, dibuka lagi. Jadi persepsi ya, ini masih persepsi kegagalan sebagai anak. Ya. Lalu pacaran telepon juga si B. Wah kenapa kamu kemalingan ya? Lalu si B tiba-tiba punya pemikiran baru lagi. Ya, sekarang aku orang miskin, aku pengangguran.
Ya pacarku mana mau sama cowok yang seperti aku, bisnis gagal, pengangguran, nggak punya uang, nggak bisa ngajak dia makan enak lagi. Lebih baik aku putusin aja dalam hati seperti itu. Jadilah gagal dalam bisnis, ditarik gagal dalam apa ya, romansa. Asik bahasanya, romansa. Gagal dalam romansa. Jadi kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman, ya pikiran kita bisa membawa kita dalam kondisi yang pervasif. Ya gagal dalam satu aspek dimaknai sebagai kegagalan dalam berbagai aspek, pertemanan, keluarga, orang tua, romansa. Ya, jadi ini mungkin tidak kita sadari terjadi pada kita. Ya, that's why ketika saya tanpa mengecilkan, zaman saya waktu SMA dulu, kalau ada yang gagal UN bisa sampai bunuh diri. Teman-teman bersyukur ya, yang UN-nya nggak seperti dulu, yang benar-benar kelulusannya hanya melalui UN, bisa sampai bunuh diri. Kenapa? Karena begitu nggak lulus UN, pemikiran-pemikiran yang pervasif itu muncul. Gagal UN, malu-maluin orang tua. Berarti gagal sebagai anak. Gagal UN, maluin nama sekolah. Gagal sebagai murid. Gagal UN, malu-maluin nama angkatannya. Gagal sebagai teman seangkatan. Gagal UN, gagal dalam kehidupan. Ya, bayangkan kalau kita dalam keadaan yang down, ditonjok dengan berbagai pemikiran kegagalan-kegagalan seperti itu. Makin down. Ya, itu yang pervasif. Dan yang ketiga, internal. Ya, internal itu juga sering kita lakukan kalau kita lagi dalam kondisi yang negatif. Ya, kalau ini sih COVID-19 sih kayaknya nggak terlalu rasa ya internalnya, karena semua orang mengalami. Tapi internal itu ketika si B berkata, kenapa semuanya harus terjadi padaku saja? Kenapa harus aku? Apakah aku pembawa sial? Apakah aku tidak berbakat? Apakah aku memang kurang amal ibadah, kurang bertakwa, kurang lain-lain? Internal, semuanya disalahkan ke diri kita sendiri. Semuanya karena aku, dan aku. Hati-hati teman-teman, dalam mindfulness, saya nggak tahu nih kalau John Kabat-Zinn nih, tapi dari Dalai Lama, ya karena saya membaca buku-buku Dalai Lama juga, ya, dalam ajaran Buddhism, Dalai Lama, ya, Zen, Tantra, musuh terbesar dari pikiran kita adalah ketika berpikir semuanya berakar dari aku. Ketika kita berpikir semuanya dari aku, ya maka disitulah masalah dimulai. Aku. Ya, baik dalam hal yang positif maupun negatif. Ya. Kenapa terjadinya hanya padaku? Ini yang terjadi pada si B, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, dia berpikir bahwa masalahnya ini permanen, masalahnya ini pervasif, dan masalah ini semuanya hanya aku, dan aku. Ya, ini saya nggak tahu apa yang terjadi dengan si B setelah ini. Ya, apa yang dia lewati selama setahun. Ya, apakah dia tenggelam dalam perasaan depresinya tersebut, apakah dia tenggelam dalam perasaan putus asa tersebut. Kita lihat sekarang si A. Ya, kita lihat. Ketika kita berpikir masalah ini permanen, realitanya seringkali tidak begitu. Yang namanya masalah itu seringkali atau hampir selalu sementara. Ya, kita lihat kalau umur saya sekarang hampir 30 ya, hampir 30, dan selama hampir 30 tahun sebagai seorang manusia belum pernah ada masalah yang tidak selesai. Tapi ketika mengalami masalah, ya baik otomatis berpikir bahwa masalah ini permanen, padahal enggak. Ya padahal enggak. Ya, saya ingat sekali waktu remaja, ya ketika saya kehilangan uang dalam jumlah yang besar, ya, saya berpikir bahwa saya tidak berbakat, saya memang tidak cocok untuk memegang uang banyak, bahwa saya selamanya akan menjadi orang miskin. Ya, padahal ya dibilang kaya sih enggak sih, ya tapi sekarang bisa juga enggak lah ya, tapi enggak sedepresif yang saya pikirkan waktu itu. Ya, lalu ketika saya mengalami masalah lagi, saya pernah nyaris tidak lulus UN. Ya, tidak lulus tryout, ada 3 kali tryout UN, 3 kali saya nggak lulus sampai orang tua saya dipanggil. Nah, saya berpikir bahwa wah saya ini orang bodoh loh, saya kayaknya nggak berbakat di sekolah deh, saya nggak berbakat akademik deh. Aduh, saya habis lulus SMA mendingan buka toko dagang aja lah, udahlah. Ya, saya dulu berpikir seperti itu. Padahal enggak. Ya, toh sekarang jadi dosen juga. Ya, jadi kita kalau berpikir masalah itu permanen. Padahal realitanya masalah itu adalah sementara. Tapi karena pikiran kita selalu melihat kemungkinan negatifnya dulu, tadi Ibu Endang ada menyebut kalau nggak salah negativity bias ya, bias negatif. Bias negatif membuat kita berpikir bahwa segala kondisi itu akan menjadi kondisi yang terburuk. Ya,
Jadi ketika ada masalah, yang pertama kali muncul dalam pikiran kita adalah pikiran itu, masalah itu pasti nggak akan selesai. Padahal realitanya, semua masalah pasti selesai. Kalau ada masalah yang nggak selesai, jangan-jangan itu bukan masalah, kita yang bikin sendiri masalahnya. Ya, karena hampir tidak ada masalah yang tidak selesai. Ya, entah kita lakukan sesuatu hingga selesai atau nanti selesai dengan sendirinya. Ya kayak COVID ini, dua kemungkinan kan, entah nanti akan ditemukan imunnya, vaksinnya, ya sehingga menimbulkan imun, ya entah itu nanti imun by vaksin atau herd immunity, atau akan berakhir juga dengan sendirinya. Kalau kita cek secara histori, berbagai wabah kan berakhir juga ya, cuma kita nggak tahu bagaimana berakhirnya sesuai dengan harapan kita atau enggak. Tapi masalah pasti selesai, tapi pikiran kita menarik kita ke dalam kesimpulan bahwa masalah itu permanen. Demikian juga dengan pervasivitas ya, pervasif. Ketika kita mengalami masalah, pikiran kita menarik persepsi kita bahwa masalah ini akan menyebar kemana-mana. Padahal realitanya masalah itu bergerak dalam kondisi atau bergerak dalam mode yang spesifik. Artinya gagal di UN, ya gagal di UN aja. Gagal di UN bukan berarti gagal sebagai anak, gagal sebagai teman, gagal sebagai murid mungkin yes ya. Bukan berarti gagal sebagai kakak, adik, dan apapun itu. Gagal di UN ya gagal di UN aja. Nggak perlu dibawa kemana-mana. Gagal dalam bisnis ya gagal dalam bisnis aja. Jangan dibawa kemana-mana. Belum tentu orang tua setelah itu kecewa dengan kita. Ya bisa jadi setelah itu orang tua akan berpikir bahwa it's okay nak, gak usah kirimin uang dulu selama setahun. Kamu coba establish lagi, ya orang tua doakan dari rumah. Ya ternyata teman-teman begitu tahu bisnisnya gagal, siapa tahu ternyata teman-teman bukannya ngomongin di belakang, ternyata datang nepuk pundak, bro it's okay to fail, ya it's okay gagal, ya kita support, apa yang bisa kita bantu tolong beritahu, kita bantu. Ternyata keluarga setelah tahu, ya tante, om, kakak, adik, sepupu, oh ternyata nggak segawat yang kita bayangkan loh. Ternyata mereka nggak menganggap senegatif itu loh. Ternyata om kita malah nepuk. Oh om sudah bilang apa? Ya mendingan sekarang bareng sama om aja dulu sambil kumpulin modal. Kamu sudah punya modal, buka usaha lagi. Om support. Ya tapi jadi sebenarnya pikiran kita itu suka menarik kemana-mana yang belum tentu benar. Ya jadi gagal dalam bisnis bisa jadi hanya gagal dalam bisnis saja, nggak gagal di kemana-mana. Ya jadi dan termasuk internal dan eksternal ini. Ya, ketika kita mengalami masalah, pikiran kita by default suka membuat seolah-olah ini hanya terjadi pada kita doang. Ya, kenapa aku, kenapa aku, kenapa aku. Padahal enggak. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini enggak cuma terjadi karena kita doang. Ya, egosentris sekali kalau berpikir seperti itu. Ya, warnet kemalingan. Ya, memang ada faktor akunya. Mungkin aku kurang bagus dalam pengamanan ruko ya, mungkin gemboknya kurang bagus. Tapi kan ada faktor ada yang mencuri juga. Ya ada faktor random, kenapa yang dicuri cuma ruko kita? Karena mungkin ruko kita yang asetnya paling besar. Ya punya komputer 12, yang lain mungkin komputernya nggak sampai 12. Ada banyak faktor di sana. Bukan semata-mata karena akunya, tapi ada banyak faktor. Oke? Ya kenapa harus COVID terjadi? Apakah ya ada joke ya, ada joke yang lahiran tahun 98 ini saya bukan lahir 98 ya, saya lahir jauh dari itu ya, tapi ada joke saya lihat di internet yang lahir tahun 98 itu sial banget katanya. Waktu mau UN, muncullah UN dengan berbagai macam tipe soal, lahir ketika lagi kerusuhan, pas UN yang muncul berbagai tipe soal, giliran mau skripsi malah harus corona. Ini ada joke seperti itu ya, seolah-olah angkatan 98 yang sial banget ya. Oh padahal kan enggak, semua orang juga kena dampaknya dari COVID-19 ini. Ya saya juga kena dampaknya, banyak kegiatan yang ingin saya lakukan di bulan Maret ini harus saya batalkan. Ya nggak enak ya, planning di bulan Maret dan April ini harus saya batalkan ya, dan teman-teman juga mungkin ya, tapi bukan semata-mata tentang aku dan aku. Nah Bapak Ibu teman-teman, berbagai hasil riset menunjukkan kalau kita berpikir masalah ini permanen, masalah ini pervasif, masalah ini hanya terjadi pada aku dan aku internal, maka kita lebih besar kecenderungannya, kalau saya nggak salah ingat 14 kali lipat lebih mudah terjebak dalam depresi. Dan yang namanya depresi itu nggak pernah enak Bapak Ibu teman-teman. Ya, kalau ada yang bilang depresi itu enak, maka something wrong with him lah ya. Nggak ada yang pernah enak. Ya, kalau Martin Seligman menyarankan bahwa kalau bisa kita berpikir bahwa masalah ini sementara, masalah ini spesifik happen on this setting aja, terjadi pada setting ini aja, dan eksternal. Nggak selalu terjadi pada aku doang, berbagai faktor yang memungkinkan ini terjadi. Ketika kita bisa berpikir pola pikir yang optimis ini, atau saya bilang konstruktif ini,
maka kita akan lebih bisa untuk bangkit lagi dari masalah, ya lebih resilient. Cuma teman-teman, masalah lainnya adalah kita punya yang namanya, saya ganti slide dulu, default network mode. Belum muncul di tampilan teman-teman, it's okay. Pikiran kita by default, ya, by default, ketika ada masalah, memunculkan kemungkinan terburuknya terlebih dahulu, by default. Jadi kalau kita ada masalah, pikiran kita itu akan munculin kemungkinan terburuknya terlebih dahulu. Yang tadi kita katakan sebagai bias negatif, negativity bias, bahwa kita akan lihat yang jelek-jeleknya dulu. Bahkan kita mengabaikan kemungkinan-kemungkinan yang baiknya. Yang kita lihat adalah jeleknya dulu. Saya ingat banget waktu itu sama teman-teman saya, ya, mau apa waktu itu mau barbekyuan, ya lalu kita ke rumah teman, ya kita habis pergi lah belanja. Lalu ketika kita balik ke rumah teman, di teras rumahnya ada cairan merah kental. Nggak tahu menurut teman-teman apa cairan merah kental itu? Ya, waktu itu saya dan teman-teman langsung berpikir bahwa itu noda darah. Wah, mengerikan ya. Ada apa ini? Ada noda darah. Jangan-jangan ini ada pembunuhan nih. Jangan-jangan ada yang terluka di sini nih. Oh langsung itu otomatis saya langsung dalam kondisi fight or flight mode. Saya langsung siap-siap. Ini cari pentungan di mana ini pentungan nih. Kalau pembunuhnya keluar kita pentung. Ya langsung berpikir wah jangan-jangan ini ada apa nih. Ya langsung berpikir udah kemana-mana, kita udah mulai wah ini kena, udah nggak karuan lah pemikirannya. Lalu ada satu teman saya mendekati noda merah kental itu, dia deketin dan dia berani. Saya nggak tahu ini langkah yang benar atau enggak, tapi menurut saya kalau ini beneran darah sih dia dalam masalah ya. Kalau sampai berani megangnya, sidik jarinya langsung ada di daerah sana. Dia colek cairan merah kental itu, dia amati baik-baik, dia bilang ke kita, noda kecap tumpah cuy. Ya jadi ternyata itu adalah noda kecap yang tumpah. Ya, kecap kalau dalam jarak jauh itu kan kelihatannya merah gelap ya, kayak darah ternyata. Ya seperti kelihatan darah yang tumpah dari jauh. Ya, ternyata itu noda kecap yang tumpah. Mungkin tadi pas kita bikin bumbu, ada yang nggak sengaja tumpahin kecap. Tapi karena kita berpikir, otak kita langsung membuat kita berpikir kemungkinan terburuknya dulu. Noda merah kental itu adalah darah. Padahal ternyata kecap. Dan ini mungkin terjadi dalam konteks-konteks yang lainnya. Ya, ketika gagal dalam UN, yang dipikirkan adalah langsung kemungkinan terburuknya. Nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja. Ya, padahal enggak, default network mode. Ya, by default. Ya, jadi ketika default network mode itu, bagian otak kita yang aktif adalah medial prefrontal cortex, cingulate cortex, dan inferior parietal lobule. Ya, gitu. Area-area merah ini. Area-area merah ini juga yang cukup berperan ketika kita mengalami emosi negatif, ya, ketika kita lagi depressed, dan sebenarnya juga berperan dalam kreativitas sih, ya, tapi default network mode ini membuat kita selalu berpikir bahwa ketika ada kondisi buruk terjadi, yang akan terjadi adalah kemungkinan paling buruknya. Misalnya COVID-19, ya mungkin awal-awal COVID-19 ini muncul, kita langsung berpikir kemungkinan terburuknya. Bagaimana kalau kita yang kena? Bagaimana semuanya meninggal? Ya, padahal faktanya ya death rate Indonesia cukup tinggi ya, 9% ya, atau sekarang udah 8%. Ya, padahal faktanya tidak semua yang kena, tanpa mengecilkan ya, tetap kita harus menjaga diri kita dari COVID ya. Tapi ketika kita, waktu awal-awal COVID baru ada, ya langsung yang terpikirkan adalah kalau kena COVID, pasti meninggal. Ya, padahal ada death rate 8-9% ya, itu tetap tinggi sih, tetap fatal ya, tetap mematikan gitu. Tapi kita lihat, ya sempat orang kan sampai berbondong-bondong, yang ngantri beli sembako lah, masker habis lah, ini habis, itu habis, dan langsung berpikir kemungkinan terburuknya, langsung panik ya, default network mode-nya itu. Ya padahal enggak. Ya, dalam ajaran mindfulness ya, Dalai Lama, Thich Nhat Hanh juga, seingat saya Jon Kabat-Zinn selain belajar pada Dalai Lama juga belajar pada Thich Nhat Hanh, ada istilah namanya the monkey mind. Ya, the monkey mind itu mengibaratkan bahwa pikiran kita itu kayak monyet, loncat kemana-mana, liar kemana-mana, nggak bisa dikendalikan. Ya, padahal ketika kita mengalami masalah, ketika pikiran kita loncat kemana-mana, harus kita tarik lagi kemana? Tarik lagi ke realita yang sesungguhnya. Benar nggak?
kalau bisnis ini gagal, keluarga kita benci sama kita? Benar nggak kalau bisnis ini gagal, teman-teman kita jadi menganggap remeh kita? Benar nggak kalau bisnis ini gagal, pasangan kita udah nggak mau lagi sama kita? Benar nggak kalau wabah COVID-19 ini muncul, maka kita semua akan meninggal? Benar nggak kalau COVID-19 ini muncul, maka kita akan kelaparan, mati kelaparan? Ya, pikiran kita tuh loncat kemana-mana. Padahal harusnya kita bisa menjinakkan pikiran kita tarik lagi untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Walaupun nggak mungkin 100% sebagaimana adanya. Ya, tapi monkey mind, pikiran kita ini loncat-loncat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sekarang lagi duduk ngeliatin laptop, tapi pikirannya nggak lagi di presentasi saya. Mungkin ada yang pikirannya lagi nanti makan siang mau makan apa ya. Ya, badan, fisik, raga boleh di depan laptop. Ya, tapi pikirannya di depan dapur. Badan, fisik, raga di depan laptop. Tapi pikirannya di Bali. Kalau COVID-19 ini selesai mau ke Bali, gitu. Ya, monkey mind kemana-mana. Ya, sehingga harus kita jinakkan, kita tarik. Oke, maka itu saya menawarkan mindfulness sebagai gaya hidup. Ya, mindfulness sebagai lifestyle. Ini istilah bikinan saya sendiri aja sih, nggak ada yang pernah bikin saya nggak tahu ada ya atau nggak yang bikinnya, tapi ini saya kepikiran sendiri aja. Mindfulness sebagai gaya hidup, bahwa mindfulness ini harus kita, kalau bisa kita maintain sebisa mungkin dalam berbagai aktivitas kita. Ya, mindfulness itu artinya apa? Menyadari penuh. Menyadari penuh apa? Artinya berbagai sensasi, berbagai aktivitas mental yang terjadi, kita sadari. Ketika kita lagi makan, contohnya nih teman-teman. Ya, ketika kita lagi makan, seringkali kita mindless. Ya, kita makan sambil nonton TV, sambil balas WA, makan aja, makan. Begitu makanan itu habis, kalau kita diminta, coba deskripsikan dong bagaimana rasanya makanan kamu, kita cuma jawab, pokoknya enak, gitu. Ya, kita nggak sadar gitu, kalau makanan itu kita habiskan gimana prosesnya. Ya, ketika kita makan, kalau mindfulness itu, kita sadari bagaimana makanan itu masuk ke dalam mulut kita kunyah, rasa apa yang muncul. Ya, tanpa memberikan penilaian. Ya, rasa apa yang muncul. Sehingga kalau kita makan dengan mindful, kita lebih cepat sadar kalau kita kenyang. Ini Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kalau kita makan sambil mindful, kita akan lebih sadar kenyang. Tapi kalau kita makannya sambil nonton TV, balas WA, sambil pikiran bengong kemana-mana, pokoknya makan aja. Tiba-tiba kita sadar kita makan dalam kondisi kekenyangan mungkin, ya tanpa, sekarang nggak ada proses mindful itu. Mengamati bagaimana ketika kita makan, bagaimana proses makanan itu muncul di lidah kita, ya rasa manis, asin, gurih itu muncul di lidah kita. Lalu sebenarnya definisi makanan manis, asin itu hilang begitu sudah sampai di tenggorokan kita. Ya, sehingga yang namanya makanan enak dan gak enak itu hanyalah faktor persepsi kita. Bagaimana kita menilai rasa makanan itu. Begitu sampai enak dan gak enak itu hanya di lidah. Begitu di tenggorokan, sama aja. Oke, saya ingat banget saya pernah dilatih mindful oleh guru saya juga. Kita diajak makan nasi pakai pare. Ya, pare itu pahit banget. Ya, kita dipaksa makan nasi pakai pare. Saya ingat banget waktu itu saya memaksakan diri saya sesuap penuh pare. Saya masukkan ke dalam mulut dan air mata saya berlinang karena menahan pahit yang luar biasa. Tapi ternyata sampai di tenggorokan, sama aja. Ya, mau makan yang pare, tahu, tempe, ayam goreng, begitu sampai di tenggorokan, sampai di perut, sama aja. Ya, tapi kita nggak mindful. So, mindful itu ada mengamati, mendeskripsi, menyadari tindakan, tidak menghakimi, tidak reaktif. Nah, ini Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa dalam berbagai aspek kehidupan kita harus belajar untuk menjadi pengamat yang baik. Pengamat yang baik apa? Ya, kita belajar mengamati bagaimana mental kita ini begitu cepat naik dan turun. Bagaimana mental kita ini dibawa lari kemana-mana. Ya, ketika saya ingat banget ketika saya masuk kelas, ini mahasiswa saya yang ada di sini. Ya, ketika saya masuk kelas, lalu satu kelas terlambat, kelas setengah 8, semuanya terlambat. Ya, saya masuk jam setengah 8 di dalam kelas itu hanya ada satu orang. Saya tanya kemana teman-teman kamu yang lain, semuanya masih di jalan, Pak. Pada detik itu juga muncul yang namanya amarah. Kalau waktu itu saya membiarkan batin saya, mental saya dalam default mode, maka yang terjadi adalah yang pertama, saya akan langsung ngamuk. Ya, kedua, saya akan langsung marah-marah. Ketiga, saya mungkin banting pintu. Keempat, saya nggak mau ngajar lagi. Nah, tapi saya berusaha untuk mengamati. Ketika saya sadar mahasiswa saya semuanya nggak datang, maka muncul amarah. Apakah amarah ini bagus? Nampaknya tidak. Lalu perlahan-lahan mahasiswanya mulai masuk,
ya perlahan-lahan mulai masuk 10 orang, 20 orang, 25 orang, itu dalam pikiran saya, default mode saya itu udah ngomong dalam hati itu udah yang ngomong paling buruk deh. Vin, kalau ini nggak diselesaikan, mahasiswa kamu akan setiap minggu datang terlambat, permanen. Vin, kalau ini nggak kamu selesaikan, ya ini akan terjadi kemana-mana loh. Mahasiswa kamu akan meremehkan kamu, mahasiswa kamu akan asal-asalan, mahasiswa kamu akan menganggap kelas kamu tidak penting lagi, pervasif kan? Padahal terjadinya satu, mereka datang terlambat, tapi pikiran saya membawa saya kemana-mana. Ya, lalu muncul lagi, Vin, mahasiswa ini hanya melakukannya jangan-jangan ke kelas kamu doang loh, internalisasi. Ya jangan-jangan cuma kamu doang loh yang diginiin loh. Ya, mulai pikiran jahat ini muncul. Ya, lalu mulai bisikan yang baru lagi muncul. Vin, lebih baik kamu ngamuk aja ke mahasiswa itu. Kamu gebrak meja, kamu balikan meja, kamu teriak, mereka semua pasti takut. Ya, setelah itu mereka semua pasti nggak akan ada yang berani lagi datang telat. Tapi teman-teman mahasiswa, kalau saya lakukan itu kepada teman-teman mahasiswa, apa yang terjadi? Takut sih takut, tapi saya yakin setelah itu teman-teman akan menilai saya dengan buruk. Ya, kalian akan melihat saya bukan sebagai seseorang yang patut mengajar lagi. Oke, okay? Tapi jadi pikiran negatif itu muncul terus ya, memborbardir saya dengan berbagai kondisi terburuknya, bahwa mahasiswa ini nggak menghargai kamu lagi, ini akan terjadi terus, ini kurang ajar, hanya terjadi pada kamu, apa yang terjadi kemudian, masa kamu biarin seperti ini. Tapi ketika saya berusaha pada saat itu untuk duduk tenang, ya karena saya pernah diajari mindfulness juga, saya berusaha untuk duduk tenang, saya sadari napas yang keluar masuk dulu, saya tarik napas, keluar napas, lalu saya berusaha amati, ya what happened on my mind, apa yang terjadi dengan mental saya, bahwa saya merasakan bahwa oh ternyata ada amarah, oh ternyata saya ingin menggebrak meja. Tapi apakah menggebrak meja itu appropriate? Apakah menggebrak meja itu perlu? Apakah gebrak meja itu saya lakukan demi kebaikan mereka atau demi ego saya semata-mata? Apakah keinginan untuk marah ini demi kebaikan mahasiswa atau hanya demi untuk menjaga harga diri saya? Nah, ini saya berusaha sadari dalam mental saya, mengamati, mendeskripsi, menyadari, dan tidak menghakimi. Ya, saya berusaha, ya, apakah ini appropriate untuk dilakukan? Ya, setelah saya bergulat, ya, saya bergumul loh, bahasanya teman-teman saya bergumul ya, saya berusaha untuk berkecamuk dengan batin saya sendiri, saya menemukan bahwa keinginan untuk marah ini sebenarnya bukan untuk mendidik mereka. Keinginan untuk marah ini hanya berasal dari ego saya sendiri, berasal dari perasaan harga diri saya yang terinjak-injak ketika mahasiswa datang terlambat. Ya, sehingga saya akhirnya berdiskusi lagi dengan batin saya. Kalau begitu, apa harus saya lakukan? Saya tidak ingin mahasiswa saya datang terlambat, tapi saya juga tidak ingin menuruti ego saya semata. Akhirnya saya berpikir bahwa cara lain adalah kamu bisa menyampaikan ini, tapi nggak harus dengan ngamuk-ngamuk. Beritahu kepada mahasiswa kamu bahwa ini tidak sesuai dengan aturan, dan kalau ini terjadi terus-menerus, ini akan mengganggu proses perkuliahan. Masa mau kuliah terlambat mulu, masa mau kuliah materinya dicek mulu. Nah, sehingga teman-teman jadi nggak reaktif. Nah, ini 5 faset dari mindfulness. Kita belajar bagaimana mengamati proses mental kita bekerja, kita deskripsikan ya teman-teman ya. Jangan beri label itu enak atau nggak enak. Deskripsikan itu artinya kalau manis, say manis. Kalau asin, katakan asin. Tapi nggak perlu mengatakan manis itu enak atau enggak. Ya karena kita belajar untuk tidak menghakimi. Jadi kita amati, deskripsikan, sadari tindakan kita, apakah appropriate atau tidak, lalu belajar untuk tidak menghakimi dan tidak reaktif. Jadi kita bertindak bukan karena reaksi semata-mata, tapi kita ada proaktif di dalamnya. Proaktif itu artinya kita belajar berpikir ini perlu atau enggak untuk dilakukan. Nah, inilah yang saya katakan sebagai mindfulness, sebagai gaya hidup Bapak Ibu dan teman-teman. Ketika kita mengalami berbagai naik turunnya masalah kehidupan, ya kita setelah COVID-19 kita nggak tahu masalah apa yang akan kita alami, kita dalam hidup pasti ada masalah, tapi ketika ada masalah muncul, ya ada kesulitan muncul, kita belajar untuk mengamati the nature of the problem. Masalah ini muncul sebenarnya karena apa sih? Lalu bagaimana deskripsi kondisi mental kita ketika masalah itu muncul? Bagaimana kita harus aware? Bagaimana kita belajar untuk tidak menghakimi? Nah, ini yang paling susah Bapak Ibu. Karena kita sudah terbiasa untuk menghakimi. Enak gak enak, senang gak menyenangkan, baik buruk. Ya. Padahal kita belajar untuk menyadari apa adanya. Ya, dan juga tidak reaktif. Bapak Ibu, ini yang ingin saya tawarkan.
dalam sikap yang mindful ini. Memang benar, tadi kata Mbak Endang, lebih enak kalau kita bisa mindful bareng-bareng. Karena kalau kita coba mindfulness meditation bareng-bareng, meditasi mindfulness bareng-bareng, lebih berasa gimana sih maksudnya tidak menghakimi itu. Nah, Bapak Ibu, biasanya ketika saya ingin mengambil sebuah keputusan besar, ketika saya mengalami pergolakan batin yang besar, ketika saya ingin mengambil sebuah keputusan, saya biasanya melakukan mindfulness meditation, ya meditasi mindful. Saya duduk, cari kondisi yang enak, ya biasanya di kamar, nyalain AC, ya karena kita nggak bisa mindful kalau kepanasan, susah sih, bukannya nggak bisa, susah. Kondisi enak, mindfulness itu identik dengan duduk bersila, tapi nggak harus, mindfulness itu bisa sambil duduk, sambil tiduran juga bisa, asal nggak ketiduran aja. Duduk di atas kursi juga bisa, ya duduk, posisi yang enak, sadari, apa aja sih pikiran-pikiran yang muncul, apa aja sih emosi-emosi yang muncul, marah, kecewa, kesal, sedih, pikiran yang muncul, Garvin kok begini, Garvin kok begitu, kok kamu digituin, sadari aja, nggak usah dihakimi, jangan berusaha untuk menghilangkan, karena begitu semakin kita berusaha menghilangkan emosi negatif itu makin muncul. Kenapa? Karena kita put attention on that negative emotion. Ya, ketika kita berusaha untuk mengusir emosi negatif, yang ada makin muncul. Ya, jadi nggak usah dihakimi, biarkan itu semua muncul. Ya, kita deskripsikan, kita sadari, kita tidak menghakimi, kita tidak reaktif, biarkan itu muncul begitu saja, dan kita akan melihat bahwa emosi negatif itu kalau kita diamkan hilang juga. Nah, ini yang perlu kita rasakan ya. Ternyata ketika kita biarkan itu muncul, keinginan kita untuk marah, keinginan kita untuk melakukan hal yang merugikan itu berlalu begitu saja. Keinginan itu hilang begitu saja. Dan setelah itu muncullah solusi yang lain yang perlu kita lakukan. Makanya saya katakan jadikanlah mindfulness ini sebagai gaya hidup. Apapun yang ingin kita lakukan, kita belajar untuk amati. Sulit. Saya sendiri juga sering kehilangan mindfulness saya. Tiba-tiba saya marah. Saya juga sampai sekarang masih bisa marah secara reaktif. Ya, tapi saya berusaha untuk mengurangi. Ya, saya sadari dulu bagaimana proses marah itu timbul dan pergi. Oke, Bapak Ibu, ya dalam konteks pandemik COVID-19 ini, ya kita coba sadari berbagai pemikiran negatif yang muncul. Kadangkala dalam pandemi COVID-19 ini, saya pribadi sering berpikir bahwa, wah ini gimana nih kalau terjadinya sampai tahun depan. Ekonomi hancur, semua investasi saya hilang begitu saja karena ekonomi hancur kan. Semua gaji yang sudah saya kumpulkan untuk berinvestasi lenyap begitu saja. Indeks Dow Jones hancur, IHSG hancur, my money hancur, lalu gimana nih, ada planning, ingin cicil tempat tinggal, ada planning, ingin ini itu, ya semuanya terhambat gara-gara COVID-19, lalu hidupku gagal, hidupku hancur gara-gara COVID-19 ini. Putus asa gitu ya. Itu yang sering muncul di saya, tapi saya berusaha untuk mindful bahwa no, Garvin, ya setiap problem pasti berlalu, cepat atau lambat, dan ketika problem itu berlalu, IHSG turun pasti naik lagi. Yang namanya indeks ya, indeks harga saham gabungan, ya, harga-harga yang turun itu pasti akan naik lagi. Ya, ketika COVID-19 ini berlalu, planning yang ingin kamu lakukan bisa kok kamu lakukan lagi. Ya tidak seseram, tidak semengerikan apa yang kamu pikirkan itu, Garvin. Nah, itu yang saya lakukan ya. Sehingga, ini terakhir, last slide ya, belum muncul nih. Oke. Non-reaktivitas dalam menghadapi kesulitan. Ya, jadi teman-teman sadari bagaimana secara default pikiran kita selalu membawa kita kepada gambaran kemungkinan terburuk. Mari kita berkomunikasi dengan diri. Benar nggak sih pemikiran terburuk itu rasional nggak sih? Atau ada kemungkinan lain? Ya, jika kemungkinan itu terjadi, apa yang perlu kita siapkan? Ya, jadi alih-alih kita berpikir bahwa COVID-19 ini akan menghancurkan segalanya, mari kita berpikir, setelah COVID-19 ini selesai, what would we do? Apa yang akan kita lakukan? Ya, daripada kita berpikir bahwa COVID-19 ini akan merusak berbagai aspek kehidupan saya, akan merusak investasi saya, akan merusak planning saya alihkan berpikir bahwa what would I do ketika COVID-19 ini selesai, investasi gue mau gue apain nih? Oh, harganya akan naik lagi. Ya, gue jual atau gue hold lagi nih, kurang lebih seperti ini.
Ya, lalu semua planning saya akan saya apa ini planning saya untuk, saya nggak mungkin cerita planning saya yang enak ya, apa random aja ya, ceritanya pengen buka bisnis aja lah ya, saya sih bukan tipe entrepreneur sih. Ketika COVID-19 ini berlalu, planning ingin buka bisnisnya gimana nih yang sudah tertunda? Oh, harus kita tetap lanjutkan dong. Tapi apa yang kita butuhkan? Oh, untuk buka bisnis butuh yang namanya business plan. Ya kalau gitu selama wabah COVID-19 ini mendingan kita mikirin bisnis plan-nya, sehingga ketika wabahnya berlalu, bisnis plan kita sudah siap. Kita perlu partner. Ya kalau gitu selama selama COVID-19 ini mendingan cari partner dulu, cari teman-teman dulu, kan bisa pakai conference atau pakai WA. Yang ngobrol dulu, gue punya plan ini nih, apa yang lo pikirin, apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman. Ya jadi ketika wabah COVID-19 itu selesai, kita udah langsung action. Nah ini bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi alih-alih kita reaktif, marilah kita proaktif. Alih-alih kita menyerahkan tanggung jawab hidup kita kepada lingkungan, mari kita tarik tanggung jawab hidup kita kepada diri kita sendiri. Ya jangan berpikir bahwa COVID-19 ini menghancurkan segalanya. Ya mari kita berpikir, COVID-19 ini menghambat. Tapi what can I do? Nah itu kata kuncinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ya, mari kita jalankan hidup yang mindful, mari kita menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita secara full, ya, namanya juga mindful ya, jadi mindnya harus full. Ya, kita sadari apa yang terjadi dalam mental kita sadari bahwa the map is not the territory. Peta bukanlah wilayah yang sebenarnya. Artinya apa? Apa yang kita pikirkan belum tentu realita. Mari kita berusaha untuk menjaga agar kita tetap rasional dan tetap waras. Dan alih-alih reaktif, mari kita proaktif. Daripada berpikir apa yang akan hancur, mari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi kehancuran itu. Itu aja pengen saya share Bapak Ibu. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata, dan maaf bila ada yang kurang berkenan. Tentu saja itu tidak saya sengaja, ya semata-mata apa yang saya sampaikan, saya share biar bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. So thank you Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya dalam keadaan yang sehat-sehat dan bahagia. Thank you. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Devi. So, itu Bapak Ibu materi yang saya bawakan pada tanggal 19 April kemarin. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Begitu saya ada waktu atau saya terima notifikasinya, saya pasti balas. Dan kalau menurut Bapak Ibu dan teman-teman konten ini bermanfaat, silahkan di-subscribe karena di channel ini saya akan rutin mengupload materi-materi tentang pengembangan diri. Silahkan juga kalau ada ide atau saran untuk topiknya, siapa tahu ingin membahas sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar juga, nanti saya baca. Oke, thank you Bapak Ibu, have a nice day, dadah.